Saya akan terus berbakti di negara. Penugasan Yuk, 5 lagi yuk. Siap, 295. 6, 7, Pak Suket. oke. 100 ya, kita mulai ya. Oke. Oke. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Wijaya Kusuma, yang terhormat Wakil Rektor 1, 2, 3, dan 4, dan para dosen yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan bulan ini adalah bulan puasa. Mari kita sama-sama berdoa agar kita masing-masing dapat pengakuan dari jabatan fungsional ini. Ya, bagaimanapun kita harus semangat. Bapak Ibu yang kami muliakan, hari ini 9 April kita sosialisasi pengakuan pangkat atau jabatan dosen. Ini wajib ya pada semua dosen baik itu PNS maupun dari yayasan. Karena ini menyangkut nasib kita. Besok pada hari Senin kita akan mengundang dekan dan PD 1 dan saya minta Pak Sus nanti sebagai narasumbernya untuk menjelaskan apa yang harus disiapkan masing-masing dosen. Jadi dosen setiap fakultas itu diharapkan hari Senin datang. Untuk itu lebih baik disiapkan aja. Jadi yang penting itu adalah mengenai jabatan fungsional. Jadi Tridharma perguruan tinggi itu yang sudah dilakukan mulai TMT PAK yang terakhir sampai 31 Desember 2023. Sebagaimana kita ketahui bahwa wacana yang ke depan, tapi belum tentu, tapi harus kita jaga-jaga. Kalau naik pangkat itu harus sesuai dengan jabatan sebelumnya. Tapi kita masih lihat karena masih ada loncat jabatan, masih ada diatur di situ, maka itu belum berlaku. Tapi kalau itu sudah dihapuskan, maka betul-betul naik jabatan itu harus linear. Sesuai dengan kalau asisten ahli, lektor, tapi lektor pun harus dimulai dari 200 dulu.
200, baru rektor 300. Nanti, tapi itu belum ditetapkan. Dan yang mengurus angkat kredit itu harus di paling akhir 15 April. Kalau ada yang mau ngurus angka kredit, paling akhir 15 April, setelah itu akan ditutup. Jadi bagi yang ingin masukkan jabatan akademiknya, itu 15 April. Selanjutnya untuk sosialisasi ini saya serahkan Mas Reza. Silakan Mas Reza. Baik, terima kasih Pak Is atas waktu dan kesempatannya. Yang kami hormati Bapak Rektor dan Bapak Ibu Wakil Rektor, kemudian Pak Is, Prof. Sus, dan Bapak Ibu semua peserta sosialisasi pengakuan hasil penilaian angka kredit dosen di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Baik, mohon izin langsung share screen saja Bapak Ibu, karena ini puasa mungkin tidak biar tidak berlama-lama. Mohon izin, apa sudah terlihat nggih Bapak Ibu? Sudah Pak Reza. Ya, bagus. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya kami ingatkan untuk mengisi daftar hadir sudah kami share di link chat. Kemudian ada juga virtual background, barangkali Bapak Ibu yang berkenan untuk memasang virtual background-nya. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk sosialisasi pengakuan hasil penilaian angka kredit dosen ini berdasarkan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Sekedar untuk informasi, memang simpang siur ini sudah lama dari Pak Darsono dan juga Bapak Ibu dosen yang lain, bahwa beberapa minggu yang lalu sudah ada berita tentang ini. Namun kami dari BP3 maupun dari universitas ini belum berani melangkah ketika belum ada instruksi atau panduan dari LLDP. Dan hal tersebut baru dilakukan kemarin, itu pun lewat forum wakil rektor bidang akademik yang memfasilitasi. Dan alhamdulillah juga Prof. Sus saat kemarin juga sebagai narasumber. Dan ada juga Bapak Ibu yang kemarin kami lihat mengikuti kegiatan tersebut. Karena peserta di Zoom saja ada 1.000 dan juga di link YouTube ada sekitar 2.800 peserta untuk kemarin. Namun ini kami sekedar mengingatkan atau mengulang saja, barangkali kemarin ada Bapak Ibu yang belum sempat mengikuti kegiatan tersebut. Baik, dari sini Bapak Ibu di awal pendahuluan ini bahwa didasarkan pada, sebentar, saya coba. Nggak kelihatan, guys. Double. Yang lain ya gitu. Apa yang lain double Bapak Ibu? Enggak, bagus. Enggak. Oh, mboten. Enggak apa-apa, udah. Oke. Saya lanjut. Jelas kok Pak Reza, jelas. Jelas, ya. Baik, dari dasar Permenpan RB nomor 1 2023 ini pada saat itu pada saat peraturan menteri ini diberlakukan, ini fungsional dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022. Nah, sebelum setelah 31 Desember 22 ini tidak dihitung karena sudah masuk pada Permenpan RB nomor 1 2023. Kemudian yang kedua, proses penilaian angka kredit terhadap hasil sebagaimana kerja dimaksud dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023. Nah, 30 Juni 2023 itu batas akhir dari kementerian Bapak Ibu. Jadi bukan dari dosen, bukan dari universitas atau dari LLDP, tapi dari kementerian kepada BKN. Nah, dari sini untuk pedoman pengakuan hasil penilaian angka kredit dosen ini mengacu pada Permenpan RB nomor 17 Jum 46 tahun 2013 tentang jabatan akademik dan menggunakan PO PAK dosen 2019 dan suplemennya. Nah, ini berlaku bagi seluruh dosen di lingkungan kementerian. Kemudian pedoman ini mengutamakan prinsip kepercayaan kepada pimpinan
baik PTN, kemudian LLDikti, untuk dapat melaksanakan penilaian hasil kerja dosen yang telah diperoleh sampai dengan 31 Desember 2022. Nah, berikutnya untuk pengakuan angka kredit bagi dosen, ini setelah terbit Permenpan RB nomor 1 2023, ini usulan angka kredit, Bapak Ibu ada dua, nih, bagan yang di atas dan bagan yang di bawah. Untuk yang di atas, ini nanti dilakukan oleh seluruh dosen. Jadi usulan angka kredit hingga 31 Desember 2022 ini oleh PTN, ya, ini karena koneksinya kita lemah. LLDikti, kemudian PTKL. Bukan karena ininya. Kemudian Ya. ini dilaksanakan, Bapak Ibu, dilaksanakan oleh LLDikti itu terakhir 15 Mei 2023. Jadi ini LLDikti mengajukan kepada kementerian itu terakhir 15 Mei 2023. Nah, dari LLDikti itu akhirnya akan nanti ada ketetapan atau penetapan ini per 30 Juni 2023. Ini batas akhir penetapan angka kredit dosen yang nantinya sudah dimasukkan ke dalam BKN. Nah, kalau yang bawah ini Bapak Ibu, yang bawah ini adalah usulan jabatan fungsional akademik dosen. Itu juga sama penghitungannya sampai dengan 31 Desember 2022. Namun nanti ketika sudah melebihi usulan jabatan akademik ini setelah 31 Desember 2022, maka akan diatur dengan kebijakan transisi. Itu yang kami dapatkan dari sosialisasi kemarin. Nah, untuk catatannya Bapak Ibu, yang pertama, untuk memperoleh pengakuan angka kredit dari kinerja angka kredit dosen sebelum 31 Desember 2022 itu merupakan hak dosen, hak Bapak Ibu untuk mengajukan pengakuan. Kemudian penyelesaian untuk dosen yang mengajukan kenaikan jabatan fungsional ya diatur dengan aturan kebijakan transisi tahun 2023 diproses sampai dengan 30 Juni 2023. Ini Bapak Ibu, kalau kemarin informasi dari LLDikti, ini per minggu depan atau per 15 April 2023 itu jabatan fungsional yang sudah masuk ke LLDikti akan diproses terakhir sampai dengan 30 Juni. Sedangkan nanti kita juga masih ada tanggungan di universitas, itu masih ada sekitar 8 yang kita akan finalisasi minggu ini. Jadi finalisasi minggu ini kita akan berusaha upload. Saat ini seperti itu kondisinya. Jadi kita memang benar-benar dikejar waktu, Bapak Ibu. Karena terbatasnya waktu penilaian hasil kerja hingga 30 Juni 2023, ini artinya punyanya Dikti, Bapak Ibu, kalau kita tadi kemarin sudah dikasih batas waktu yaitu sampai dengan 12 April, itu pun batas universitas mengirim rekap. Nah, nanti di akhir ada timeline dari kami nanti untuk memperjelas. Nah, ini data Bapak Ibu, ini bisa bersumber dari sistem informasi Kemendikbudristek dan sistem informasi lain yang valid, PDDikti, Sinta, Bima, Sister, LLDikti, kemudian sistem informasi perguruan tinggi. Nah, dari sini Bapak Ibu, kemarin ada tips dari LLDikti dan juga dari Profsus bahwa nanti mungkin lebih enak karena kita sudah mengisi BKD, yaitu kita bisa mengacu pada BKD saja. Nanti. Tapi nggih monggo misalnya ada data yang tidak masuk BKD mau dimasukkan untuk pengakuan pengakuan angka kredit juga diperbolehkan. Ini untuk landasan hukumnya tidak perlu saya bacakan ya tadi karena nanti mempersingkat waktu. Terus untuk mekanisme pengakuan hasil PAK dan penetapan angka kredit dosen. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu. Ini dosen menyusun daftar kegiatan dan angka kreditnya terhitung mulai tanggal atau TMT SK Pak terakhir
ya, kenaikan jabatan fungsional. Itu sampai dengan 31 Desember 2022. Ya, saya ulang lagi, jadi Bapak Ibu dosen nanti menyusun daftar kegiatan, angka kreditnya itu mulai SK PAK terakhir, ya, atau SK jabatan fungsional terakhir, sampai dengan 31 Desember 2022. Nah, acuannya untuk penilaian PAK-nya itu mengacu pada PO PAK 2019 dan suplemennya, nanti sesuai format lampiran A, B, C, dan D. Nah, nanti untuk formatnya akan kami bagikan ya di akhir sesi. Kemudian yang kedua, sumber data hasil kerja kegiatan dan angka kredit pada poin 1 ini berasal dari sistem informasi Kemendikbudristek. Ya, bisa dari PDDikti, Sister, Sinta, Bima, dan sistem informasi manajemen perguruan tinggi serta sumber data lainnya yang valid. Ya, bisa juga menggunakan data-data di BKD, Bapak Ibu. Kemudian langkah yang ketiga, hasil angka kredit kumulatif dosen sesuai format A, B, C, dan D. Jadi untuk dosen, Bapak Ibu nanti hanya mengerjakan langkah 1 dan langkah 2 saja. Oke, jadi cukup menyusun, kemudian setelah menyusun itu disesuaikan dengan datanya Bapak Ibu. Kemudian ini poin yang ketiga, saya sampaikan tidak apa-apa, karena ini nanti juga ada hubungannya dengan fakultas, nih, Bapak Ibu. Jadi hasil angka kredit kumulatif dosen ini sesuai format A, B, C, dan D itu ditandatangani minimal oleh ketua jurusan. Ya, ditandatangani minimal oleh ketua jurusan dan diajukan kepada pimpinan perguruan tinggi. Dan nanti pimpinan perguruan tinggi itu nanti akan berkirim kepada kepala LLDikti untuk dilakukan penilaian angka kredit. Begitu. Jadi nanti hasil Bapak Ibu nanti akan dikoordinir nantinya oleh fakultas dan nanti fakultas akan merekap data, data pengajuan pengakuan angka kredit dan nanti fakultas akan mengirimkan ke universitas. Universitas nanti bisa lewat BP3. Itu. Nah, kemudian yang keempat ini pengakuan hasil penilaian angka kredit oleh pimpinan LLDikti, ya, kalau di sini sudah kepala LLDikti karena kita ikut LLDikti. Kemudian nanti dilengkapi berita acara sesuai format lampiran E. Jadi nanti untuk poin 4 sampai dengan poin ke-9, ya, poin ke-9 nanti akan dilaksanakan oleh universitas dan berlanjut ke LLDikti. Berikutnya Bapak Ibu, ini untuk bagan secara apa itu namanya strukturnya. Jadi dosen menyusun daftar kegiatan dan angka kredit, kemudian sumber data sistem informasi Kemendikbudristek yang valid pastinya nanti. Nah, kemudian dikirim kepada fakultas, ya, dikirim ke fakultas, nanti disetujui oleh ketua jurusan minimal, kalau dekan juga boleh. Kemudian setelah disetujui baru nanti dikirim ke universitas. Nah, dari sini maka universitas mengirim ke LLDikti. Jadi LLDikti nanti akan merekap daftar nama dosen dan pengakuan hasil PAK-nya. Jadi bisa dibayangkan juga LLDikti itu ada kurang banyak sekali perguruan tinggi, ya, apalagi dosen di dalamnya. Ya. Seperti di universitas kita aja, satu universitas 362 dosen sekitar segitu. Nah, dari situ maka ada persetujuan dari LLDikti dan dikirim ke Dijen Dikti-Ristek. Terus kemudian yang terakhir nanti hasil penetapan PAK. Ini berikutnya Bapak Ibu, ini untuk contoh, contoh lampiran A. Ini untuk contoh lampiran A, kalau kita lihat bersama-sama modelnya sama atau mirip ya dengan surat pernyataan melaksanakan pendidikan seperti ketika kita mengusulkan jabatan akademik. Isinya sama, ya. Karena kita masih mengacu kepada PO PAK 2019 dan suplemennya. Kemudian ini untuk lampiran B.
terus lampiran C, dan juga lampiran D. Nah, nanti ini nggak apa-apa, ini saya sampaikan aja biar nanti Bapak Ibu juga barangkali nanti mengetahui nanti alurnya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sudah mengirim kepada fakultas, ya nanti fakultas akan merekap, ya, mulai dari NIDN, nama dosen, kemudian kode PT, golongan ruang, kemudian TMT pangkat, ya, TMT pangkat artinya impasing, ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk jabatan fungsional terakhir, terus ini yang penting Bapak Ibu. Yang penting ini adalah angka kredit kumulatif terakhir. Angka kredit kumulatif terakhir itu yang tertulis di PAK, Bapak Ibu. Jadi misalnya kumulatifnya asisten ahli 179 misalnya. Berarti nanti di angka kredit kumulatif terakhir itu berarti 179, tidak 150. Oke. Selanjutnya ini adalah TMT jabatan fungsional, Kum A, Kum B, Kum C, Kum D, dan Kum E. Kalau untuk lampiran A nanti ada berisi Kum A dan Kum B dan seterusnya. Itu Bapak Ibu untuk isinya yang dikerjakan oleh fakultas dan nanti di universitas untuk rekapan keseluruhannya. Nah, ini seperti yang di awal tadi, usul pengakuan kinerja itu sampai dengan 31 Desember 2022, dimulai dari TMT awal, TMT terakhir, kemudian ini 15 Mei, ini adalah LLDT batasnya, sedangkan nanti LLDT sudah memiliki batas sendiri yang ditetapkan kepada universitas, kapan terakhir pengirimannya. Terus 30 Juni ini nanti penetapan yang ada di Kemenristek, kementerian, kemudian nanti akan dikirim ke BKN. Nah, ini untuk catatannya Bapak Ibu, bagi dosen yang saat ini sedang mengusulkan kenaikan pangkat atau jabatan fungsional dan yang tidak mengajukan usulan pangkat atau jabatan fungsional, namun memerlukan angka kredit untuk kenaikan pangkat atau jabatan fungsional di kemudian hari, ini harus mengajukan pengakuan hasil PAK atau PAK kinerja sampai dengan 31 Desember 2022. Ini karena setelah terbit Permenpan RB nomor 1 2023. Jadi ini artinya seluruh dosen, Bapak Ibu, seluruh dosen yang ber-NIDN ya wajib untuk mengusulkan pengakuan angka kredit. Nah, kalau misalnya untuk yang sudah tidak memerlukan, semisal seperti seperti Prof. Sus atau Prof. Ari misalnya, itu kan sudah mentok ya Bapak Ibu, sudah 4E ya, itu kalau tidak mengusulkan tidak apa-apa ya, karena memang sudah tidak memerlukan kembali. Namun nanti kami memerlukan untuk data, jadi kumnya dapat berapa nanti tetap kita, kemarin kami konfirmasi ke LLDT juga tetap dilampirkan saja, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini untuk timeline Bapak Ibu, timeline pengakuan angka kredit dosen di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Jadi praktis kemarin ini kita baru sosialisasi dengan LLDT wilayah 7. Ya, salah satu narasumbernya adalah Prof. Sus, dan nanti tadi Prof. I sudah meminta untuk Prof. Sus untuk memberikan narasumber atau menjadi narasumber nanti besok hari Senin ketika mengundang dekan, wakil dekan dalam hal lebih kepada penilaian pengakuan angka kredit, karena nanti PAK fakultas sangat berperan Bapak Ibu dari pengakuan angka kredit ini. Kemudian hari ini sosialisasi di kampus kita 6 April 2023. Selanjutnya penyusunan pengakuan angka kredit oleh dosen. Jadi ini yang melaksanakan adalah dosen kita semua Bapak Ibu. Itu mulai tanggal 6 hari ini sampai dengan 10 April 2023. Jadi mulai tanggal 6 sampai 10 April artinya ya kita liburan besok hari Jumat, Sabtu, Minggu ya kita sementara membuka laptop dulu Bapak Ibu.
Kemudian untuk penilaian pengakuan angka kredit oleh tim PAK fakultas nanti direncanakan mulai tanggal 10 April ya, nanti akan ada sosialisasi mungkin bagaimana penilaiannya yang disesuaikan dengan PO-PAK 2019 beserta suplemennya. Nanti akan diarahkan juga dengan Prof. Sus dan Prof. Is pastinya. Selanjutnya untuk pelaporan dan penyerahan berkas form A, B, C, D, dan juga rekap tiap fakultas itu diserahkan 11 April 2023. Jadi sehari setelahnya kami mohon Bapak Ibu dari fakultas nanti bisa menyerahkan berkas form A, B, C, D masing-masing dosen dan juga rekap tiap fakultas 11 April 2023. Selanjutnya kami dari universitas nanti akan melakukan pelaporan pengakuan angka kredit ke LLDikti itu pada tanggal 12 April 2023. Nah, kenapa kok jaraknya 12 April? Karena dari LLDikti nanti setelah kita mengirim berkas masih akan diverifikasi kembali Bapak Ibu. Diverifikasi oleh LLDikti dan nanti akan mengundang operator dan kemungkinan juga pimpinan perguruan tinggi untuk memfikskan data pengakuan angka kredit. Ya, barangkali nanti ada revisi dan sebagainya masih ada waktu. Sehingga LLDikti itu memberikan batas waktu kepada kita, kepada universitas swasta di Jawa Timur untuk melakukan pelaporan pengakuan angka kredit itu terakhir 12 April 2023. Oke, mungkin itu yang sedikit informasinya. Kemudian sebentar saya mau sedikit juga untuk presentasi mengenai petunjuk pengisian. Petunjuk pengisian ini kemarin juga kami dapatkan dari materinya Prof. Sus. Mohon izin Prof. Kami ambil untuk share kepada Bapak Ibu dosen. Ya, jadi untuk cara pengisian form pengakuan AK kinerja dosen 2023 ini juga sesuai dengan PO-PAK 2019 dan suplemennya Bapak Ibu. Nah, kemudian selain itu juga masih sesuai dengan Permenpan RB nomor 17 J 46 tahun 2013. Nah, kemudian Bapak Ibu pengisiannya modelnya sama. Terus nanti untuk kolom yang kedua, uraian kegiatan, ini kegiatan di bidang Tridharma yang sesuai dengan Permenpan RB nomor 17 2013. Kolom yang ketiga, ini tanggal, ya Bapak Ibu, nanti diisi semester atau tanggal. Kemudian di satuan hasil, ini nanti ya dilihat dulu nanti bisa diisi menggunakan SKS, terus mahasiswa atau dosen atau buku, jurnal, proceeding, HKI, laporan penelitian atau sebagainya. Terus kemudian jumlah volume kegiatan. Jumlah kegiatan ini diisi jumlah per volume kegiatan. Selanjutnya angka kredit. Nah, angka kredit ini diperoleh di setiap komponen kegiatan. Oke. Pastinya nanti kita melihat dari PO-PAK 2019. Oke. Terus kemudian bukti fisik ya, bukti fisik ini sesuai dengan PO-PAK. Tapi nanti untuk bukti fisik Bapak Ibu diharapkan sama seperti BKD yang lalu, yaitu ada link yang bisa untuk diklik. Ya, bisa menggunakan Google Drive misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini contoh ya, contoh yang sesuai PO-PAK ini untuk dosen yang tugas tenaga pengajar dan juga asisten ahli. Ini 10 SKS pertama dihitung 0,5 dan 2 SKS berikutnya adalah 0,25. Artinya untuk setiap semester dosen yang masih statusnya tenaga pengajar dan asisten ahli itu maksimalnya per semester untuk pengajaran adalah 12 SKS, hitungannya adalah 5,5 nilainya. Kemudian untuk lektor, lektor kepala dan guru besar itu 10 SKS pertama itu 1 dan 2 SKS berikutnya adalah 0,5. Berarti artinya maksimal adalah 11 per semester untuk pengajarannya. Nah, ini form A Bapak Ibu
melaksanakan pendidikan. Jadi ini mulai mengajar, ini sudah ada contoh-contohnya. Nanti akan kami bagikan juga. Ini materi dari Prof. Sus yang kemarin Prof. Sus sampaikan kepada Bapak Ibu dosen di LLDikti 7. Terus kemudian ini contoh-contohnya, nggih. Cuma nanti harus ada linknya, nggih. Diusahakan ada linknya karena nanti tim PAK biar nanti lebih mudah untuk mengakses. Kemudian untuk form B itu melaksanakan penelitian. Ini juga sama nanti sub menu-menunya ini sudah ada semua Bapak Ibu, nanti tinggal mengisi saja. Terus keterangan bukti fisiknya nanti tinggal disesuaikan atau paling tidak ada link Google Drive-nya. Selanjutnya ini form C, pengabdian masyarakat, dan juga ini untuk penunjang. Mungkin sekilas itu saja Bapak Ibu. Kami harapkan ada diskusi agar nanti biar lebih mengena, ya. Kalau nanti pemaparannya terlalu lama juga khawatir Bapak Ibu bosan saja. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu barangkali ada diskusi. Permisi Pak Reza. Izin Pak Reza. Banyak. Monggo Mas Bu Fatun dulu, nggih. Kalau bisa resen nggih Bapak Ibu biar nanti kami bisa tunjuk. Monggo Ibu. Pak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini harus ngebut ini ya Pak Reza. Begini, yang saya tanyakan, untuk ini berarti kan dosen mengisi di Excel ya? Iya, betul Ibu. Nah, terus dikumpulkan ke tim PAK fakultas itu dalam bentuk soft file Excel-nya begitu? Nggih, monggo soft file nanti bisa kan dicetak juga karena kan nanti kita butuh tanda tangan paling enggak kaprodi, nggih minimal kaprodi Bu. Jadi misalnya file itu juga boleh atau misalnya mau dicetak juga boleh. Tapi harapan kami nanti dari fakultas diberikan ke kami nanti sudah ada tanda tangannya begitu. Karena nanti setelah tanggal 12 April tim dari universitas itu akan diundang untuk verifikasi Bu ke LLDikti. Berarti dikirim ke BP3 itu dalam bentuk berkasnya itu print out atau soft file? Iya, print out boleh, soft pripun Prof Is mungkin ada ke BP3 ke fakultas masing-masing. Ke fakultas dulu, nanti fakultas itu mengirim ke BP3 dalam bentuk soft atau print out, Prof. Dipastikan aja kayaknya. Ya pasti soft aja, yang pasti harus ada softnya karena kan nanti ini Bu, ada Google Drive-nya itu kan nanti kemungkinan akan kita cek ketika verifikasi. Jadi lebih baik nanti untuk form A, B, C, D itu lebih baik soft, tapi sudah ada tanda tangan dari minimal kaprodi atau dekan. Nanti setelah itu file rekapannya itu yang rekapan dari fakultas, nanti itu juga soft. Itu aja Bu. Berarti tanda tangannya tanda tangan ini ya? Digital gitu. Oke. Makanya saya mikirnya karena untuk verifikasi kan harus link itu di-klik. Jadinya betul harusnya soft file. Oke, berarti maksimal tanggal 12 fakultas ngirim ke BP3 maksimal 11 Ibu. Oh, maksimal 11. 11 itu ngirim ke BP3. BP3. Kami nanti diberikan link Google Drive ya? Iya, nanti akan kami buatkan Google Form-nya nanti agar bisa dikirimkan ke kami secara real time gitu nanti. Akan kami siapkan. Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Terus kemudian Bapak Puji Laksono, monggo Bapak. Terima kasih Pak Reza. Kalau posisi saya itu untuk sekarang ini masih pengusulan jabatan fungsional untuk angka kredit, Pak. Kalau saya tanya ke Mas Ari beberapa waktu yang lalu itu posisinya katanya masih di LLDikti. Nah itu bagaimana? Untuk ini yang
saya jelaskan tadi dan juga LL Dikti kemarin jelaskan Bapak, bahwa jabatan akademik yang saat ini sudah masuk ke LL Dikti 7 itu akan diproses sampai dengan batas 30 Juni. Namun itu kalau proses lancar Bapak. Namun nanti kalau misalnya mohon maaf ada revisi dan kemudian ketika revisi itu mohon maaf misalnya dosen belum bisa memenuhi itu ya nanti otomatis akan ikut masa setelah 30 Juni Bapak. Masa konversi setelah 30 Juni. Artinya nanti walaupun Bapak saat ini proses pengajuan tetap untuk pengakuan ini harus tetap mengurus Bapak atau membuat gitu. Jadi tetap menyetorkan berkas ya. Semua dosen yang saat ini mengurus ataupun misalnya sudah terbit PAK-nya, tapi misalnya terbit PAK-nya September 2022 gitu kan masih ada 2 bulan ini. 2 bulan ini barangkali ada tulisan yang bisa diklaimkan, ya itu bisa diurus. Atau saat itu juga ada pengabdian masyarakat itu juga bisa diusulkan maksudnya. Oh gitu. Jadi berkas saya yang saya usulkan itu masih memungkinkan untuk ditambahkan ya? Dimungkinkan Bapak. Oh ya sudah. Terima kasih Pak Reza. Ya Pak Reza. Sebentar. Untuk ini Bapak Ibu mohon maaf nanti untuk tanggal 11 April, 11 April itu nanti kami harapkan ketika mengirimkan itu di jam kerja Bapak Ibu. Karena mohon maaf nanti khawatir kami misalnya jam 4 sore atau jam malam waktu kita tarawih Bapak Ibu baru ngirim gitu. Kalau bisa di jam kerja jam 8, kalau puasa kan sampai jam 2. Bisa nggak apa-apa nanti kita ke jam kerja normal aja nggak apa-apa. Jadi jam 8 sampai dengan jam 3 diusahakan. Itu. Monggo Ibu Triana. Putus Pak, putus-putus. Oh, putus-putus. Terima kasih Pak Reza. Saya menanyakan kasus saya ini kan saya pindah home base. Saya pindah home base, kemudian saya tugas belajar. Sampai saat ini kan kasus aktif saya kan masih dipertanyakan. Sampai saat ini saya tuh masih abu-abu itu loh Pak. Berarti apa yang saya kirimkan itu katakanlah berkas saya yang sebagian kan file covernya kan PTS lama. Ya. Apakah saya harus merubah ke cover PTS yang baru? Oh tidak Ibu, tidak. Jadi kalau Ibu masih di PTS lama, misalnya PAK terakhirnya di PTS lama, itu tetap diikutkan saja Bu. Gitu. Jadi tidak perlu merubah Bu, karena kan memang pindah home base. Jadi kemarin ini sudah ditanyakan juga dari kalau nggak salah dari Jember, ya itu juga begitu Bu. Jadi saat ini batasannya bukan batasan home base tapi batasannya PAK terakhir. Jadi misalnya di awal-awal PAK terakhir sampai dengan 31 Desember 2022. Artinya nanti misalnya betul fisiknya itu berupa buku tapi saya tidak punya filenya itu bisa saya saya PDF-kan Pak ya. Scan PDF dan masukkan di Google Drive Bu. Ya nanti seperti sama ketika Ibu mengusulkan BKD itu Bu, mirip. Ya. Terus kemudian Pak, dalam pengisian link itu ya, katakanlah ada kegiatan itu yang harus saya isi, katakanlah kalau tugas belajar, terus tugas belajar Pak ya, nanti di link mana itu ada tulisannya Pak ya? Walaupun tugas belajar tetap mengusulkan Ibu. Oke. Tetap diusulkan saja. Sami-sami. Bu Yeni, monggo Bu Yeni. Iya Pak. Selamat siang. Saya mau bertanya Pak Reza, posisi saya ini sudah mengajukan jabatan fungsional. Nah, kemarin itu dalam revisian Pak. Nah, revisian saya itu pergantian pimpinan saya. Itu ikut pimpinan yang lama atau pimpinan yang baru, Pak, untuk tanda tangannya? Oh, ikut yang baru, Ibu. Oh, yang baru. Tapi yang berkas-berkas yang sudah saya setorkan itu ikut berubah apa tetap? Ini selama masih belum dinilai kalau sudah masuk ke LL Dikti Ibu, itu nanti tetap cuma Ibu aja revisinya saja yang dimasukkan begitu Ibu.
selama sudah masuk ke LLDP nggih. Namun nanti misalnya masih revisi internal misalnya di universitas di Mas Arief saat itu ada berkas yang perlu disesuaikan, berarti nanti yang terbaru Ibu. Oh, berarti saya tinggal yang tanda tangan yang dekan yang terbaru ya Pak? Ibu ini. Oh, terima kasih Pak. Untuk jabatan fungsional nanti bisa koordinasi langsung dengan Mas Arief Bu. Biar lebih nanti. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Ya Pak. Bu Indah, monggo. Terima kasih Pak Reza. Saya kemarin sudah ngajukan, namun sepertinya belum sampai ke LLDT, masih dalam proses penilaian di universitas. Nah, yang saya tanyakan kok saya lihat itu di drive saya itu ada Japfung saya gitu, yang sudah lengkap sampai 2023 untuk mengajar seperti tadi dijelaskan oleh Pak Reza. Berarti apa yang harus saya lakukan? Untuk pengakuan, Bu. Ibu terakhir PAK-nya, mohon maaf untuk PAK-nya terakhir tahun berapa, Ibu? 2002. 2002 nggih. Nah, nanti Ibu pengakuannya itu apakah nanti Ibu mau ini dari 2002 atau begini, Pak, kalau yang itu kan saya 6 tahun vakum, nggih. Jadi nggak ada apa-apa ya, cuman itu aja. Oke, berarti yang ada aja, Bu. Yang ada tetap dibuat di form form ABCD itu nanti tetap dibuat terus diserahkan ke Pak Kota. Begini, saya kan sudah ada yang itu, saya sudah terima ininya drive-nya yang untuk ini jabatan fungsional itu. Cuman saya lihat kok kalau pengajaran itu sudah sampai genap 2022-2023 Nah, setelah itu yang belum cuman penelitian sama pengabdian. Apa itu aja yang saya tambahkan, saya kirimkan atau gimana? Keseluruhan Ibu. Jadi saya buat baru juga lagi. Ini beda Bu, beda. Ini bukan pengusulan jabatan akademik Ibu, tapi pengakuan angka kredit. Beda Bu. Jadi untuk pengakuan angka kredit. Soalnya kan saya pikir kok saya sudah ada ininya, ada beda. Ininya. Kalau misalnya Ibu sudah ada file-file ketika pengajuan jabatan akademik atau pengusulan jabatan akademik, itu Ibu tinggal copy paste saja Bu di form yang nanti akan kami bagikan di form Excel. Itu malah lebih mudah nanti. Yang penting nanti dipastikan ada Google Drive-nya Bu. Jadi ada link. Sudah ada, makanya itu saya juga atau mungkin besok saya hari Senin saya bisa ketemu Pak Reza gitu atau boleh. Supaya lebih jelas karena saya ya bingung sambil saya kerjakan. Sebenarnya ini kok Bu, tinggal copy paste saja. Misalnya Ibu sudah membuat draft di draft di jabatan akademik, jabatan fungsional, itu Ibu tinggal copy paste saja. Toh isinya juga hampir sama kok tadi. Karena acuannya sama, acuannya PO PAK 2019 dan suplemennya. Ngaten soalnya saya bingung juga sih. Nanti setelah filenya kami bagikan, nanti tinggal di copy paste saja, gitu Bu Indah. Matur suwun Pak. Sami-sami. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Reza, ada beberapa yang ada di kolom chat. Baik. Monggo kan saya. Ini dari Bu Agus Niar, Kalau TMT mulai Januari 2021 bagaimana? Ini saya tidak bisa maksimal ikut sosialisasi karena sedang praktikum. Kalau yang TMT mulai 2021 ya tetap membuat Ibu. Bu Dr. Agus Niar ini. Jadi tetap membuat sampai batasnya 31 Desember 2022. Jadi dilihat dari TMT terakhir sampai dengan 31 Desember 2022. Kemudian misalnya buku yang ditulis bareng-bareng banyak dosen, bagaimana? Itu nanti kan ketentuannya sesuai dengan PO PAK. Artinya nanti untuk pengajaran atau bidang pendidikan dan bidang pengabdian masyarakat itu sifatnya absolut. Itu sudah paten. Namun kalau untuk di bidang penelitian itu nanti bisa dibagi-bagi lagi untuk nilainya. Contoh untuk jurnal bereputasi yang berdampak tinggi, berimpact faktor tingginya, itu kan maksimalnya 40.
Tapi nanti dilihat penulisnya ada berapa. Penulisnya misalnya 2, berarti penulis pertama 60, penulis kedua 40% dari 40 itu. Jadi sifatnya fluktuatif Bapak Ibu kalau untuk bidang, terutama bidang penelitian, bidang 2. Itu. Jadi untuk buku yang ditulis bareng-bareng ya itu nanti sama, hukumnya di apa itu namanya disesuaikan nanti. Kemudian ini dari Bu Diah Yulian Drastuti. Kalau misal terakhir jabatan fungsional lektor tahun 2007 dengan skor 380, apakah untuk pengisiannya diperbolehkan mengisi hanya beberapa tahun saja, dikarenakan tidak ada rencana untuk mengurus jabatan fungsional lagi. Terima kasih. Nggih, monggo. Jadi misalnya Bu Dia ini di kumnya 380, tetap kumulatifnya ditulis 380. Kemudian yang diklaimkan itu berapa silakan, karena itu kan hak dosen. Kalau Bapak Ibu merasa saya cukup 2 tahun terakhir saja yang akan saya laporkan karena BKD saya yang lengkap datanya di 2 tahun terakhir. Kalau yang lain itu ya saya pernah cuti, saya tidak masuk ya itu, atau saya tidak sempat merekap atau bagaimana, itu monggo. Jadi tidak saklek di mana harus keseluruhan secara lengkap, tidak, karena itu kembali lagi hak dosen, sehingga kalau misalnya dosen itu hanya menginginkan 2 tahun terakhir yang diklaimkan, diusulkan, ya silakan. Berikutnya ini ENDN terakhir ya. Saya terakhir jabatan fungsional Oktober 2018. Jika sedang tugas belajar mulai Agustus 2019 sampai sekarang, untuk Tridharma bagaimana? Ini tetap diusulkan, Pak. Ya, tetap diusulkan. Jadi seperti saya juga saat ini tugas belajar tetap mengusulkan. Oke. Karena ini kan usulannya bukan untuk kenaikan jabatan fungsional, namun untuk angka kredit. Ya. Ini pengakuan angka kredit. Berarti bisa, Bu, berarti. Bisa, Pak. Ini maksud surat masa tugas bisa diajukan. Pripun Pak Suryandani, mohon maaf. Oh enggak Pak, mohon maaf tadi sempat diskusi dengan Bupati di belakang. Oh, gini, enggak apa-apa. Ini ada pertanyaan. Dulu saya studi itu ya. Setelah studi kan menggunakan surat tugas, ya kan? Nah, setelah surat tugas itu kan setelah beasiswa selesai kan diganti dengan surat izin. Ya. Nah, apakah selama masa studi itu baik tugas maupun izin itu harus bisa kita anukan, klaimkan? Ya, kalau yang berdasarkan sosialisasi LLDT kemarin, Pak Sur, itu surat apa itu bukan berdasarkan tugas belajar, tapi berdasarkan PAK terakhir. PAK terakhir. PAK terakhir. Jadi setelah PAK itu misalnya Bapak studi tugas belajar pun itu bisa diajukan untuk pengakuan. Itu, Bapak. Termasuk semuanya yaitu unsur A, B, C, D tadi. Betul. Nah, sekarang begini. Ini halo. Kok begitu? Ini begini, Pak. Iya, masalah itu. Saya lanjut sebentar, Pak. Pak Sur, monggo. Nah, ini lektor kepala ini kan 2007. Wah, ini berarti kan tanggal berapa terakhir? Saya maaf tadi bergabungnya agak sedikit lambat karena acara di Botas. Tanggal berapa terakhir, Pak? 31 Desember 2022, Pak. Enggak, untuk pengusulannya, untuk pengakuannya. Pengakuannya terakhir, Pak. PAK terakhir. Berapa? PAK terakhir. Iya, enggak. Batas terakhir kita pengumpulannya itu loh. Oh, pengumpulannya. Kalau untuk dosen ke fakultas itu 10 April, Pak. Artinya besok Senin. Dosen ke fakultas. Besok Senin. Nah, saya ini kan 2007. Nah, ini kan ngumpul sakmono kayak gitu ya. Makanya itu, Pak. Makanya itu. Jadi itu memang yang terjadi kendala hampir di seluruh dosen di LLDT 7, Pak. Karena jamnya ini kan diakui atau tidak kan masalahnya kan? Makanya kalau itu. Ada yang kancir ini. Bisa nggak diusulkan nanti setelah tanggal itu? Nah, itu saya kurang tahu kami, Pak. Kalau yang terakhir kami informasi terakhir universitas harus mengumpulkan rekapan itu, rekapan form A, B, C, D itu kepada LLDT 7 itu tanggal 12 April. Sehingga kebijakan kemarin kami sempat diskusi dengan Warek 1 dan Pak Is juga itu ya kalau bisa ya kita
maju lah, biar nanti tidak seperti itu. Maju tanggal 10. Kalau LDT-nya kapan terakhir? 12 April. 12 April kalau LDT. Betul. Iya. Waduh, ya ini Pak. Memang itu Pak yang jadi kendala. Iya, ada solusi nggak? Saya juga masih terus belajar gitu. Ada solusi nggak, Mas Reza? Solusi gimana Pak? Ya maksudnya kasus-kasus seperti saya yang wong sing 15 tahun ngumpulkan berkas itu kan bisa jadi ada yang keterisut dan bagaimana seperti ya itu memang ya ini kendalanya, dan sepertinya ya itu harus kita apa nih? Kalau untuk solusi saat ini ya dikerjakan melek bengi Pak, siang malam. Itu kalau saya saya ini memang juga sama dengan apa itu, mungkin Bapak Ibu dosen semua juga kaget sama LDT 7 semuanya juga seperti itu. Karena deadline juga sangat mepet, bukan hitungan minggu tapi hitungannya hari. Hari pun juga di waktu puasa, gitu Mas. Ya, kita memang harus fight untuk kita itu. Dan saya Pak Reza. Oke, Pak Dar, monggo. Nggih, sewu. Sama dengan Pak Surandani sebenarnya. Saya juga 2007. Kemudian kalau apa namanya pengakuan angka kredit itu mengikuti ketentuan 2019 itu kan kalau studi lanjut itu tugas belajar kan tidak diakui Pak Reza, sehingga nanti yang diakui adalah ijazahnya gitu, sehingga nanti jangan sampai kita sudah susah mengumpulkan masa studi, masa tugas belajar kemudian malah nggak kepake gitu. Ya, maksudnya maksudnya ini dosen yang sedang tugas belajar Pak Dar. Ya sama, kita kan semua melampaui tugas belajar. Misalnya saya sama Pak Sur, TMT lektor kepala 2007, lalu kita studi lanjut, baru lulus 2000, Pak Sur berapa itu? 2018 misalnya. Itu kan lama masa tugas belajar. Nah, kalau ketentuan yang dulu kan kalau tugas belajar itu semua kumnya tidak diakui karena nanti sudah termasuk di ijazah itu yang diakui. Kan gitu. Hanya mungkin jurnal internasional dulu katanya yang masih bisa diakui, cuman ini belum saya buktikan juga gitu ya. Lalu boleh ganti sebentar, sebentar. Nah, sebelum berlanjut setelah lulus 2018 gitu ya, baru itu yang mungkin udah masuk BKD, yang itu barangkali yang memang harus kita laporkan. Jangan nanti kita udah mencari yang 7 tahun lalu ternyata tidak diakui sebagai angka kredit kan eman-eman gitu Pak Reza. Maksudnya itu yang sedang tugas belajar, bukan yang dulunya pernah tugas belajar Pak Dar. Kalau yang saat ini sudah lulus ya berarti hitungannya di poin form A tadi, kan di form A ada kum A dan kum B. Ini saya tunjukkan guys, sebentar. Nah itu berarti tadi Pak Sur sama dengan saya, berarti berlakunya setelah lulus gitu loh Pak Reza. Ya, ini loh Pak. Jadi ini kalau Bapak misalnya sudah lulus, otomatis masuknya di kum A ini Bapak, kumnya 50 sebagai doktor begitu. Jadi nanti penghitungannya bisa setelah ini atau kum ketika Bapak sebelum tugas belajar. Tugas belajar dengan catatan TMT-nya sebelum tugas belajar seperti itu Pak. Itu. Oke, siap Pak Reza. Jadi itu. Kalau saya tugas ini ada lagi Bapak Ibu yang perlu didiskusikan. Pak Reza. Nggih. Jadi disimpulkan aja. Jadi untuk pengakuan itu kan tidak dibatasi surat tugas atau izin belajar ya kan? Untuk pengakuan. Mboten. Kecuali yang sudah lulus Bapak. Pak Sur itu kan kasusnya sudah lulus Pak Sur, seperti saya, sehingga tugas belajarnya tidak dihitung, hitung ijazahnya aja 50 gitu loh. Betul. Mas Reza. Nggih. Saya tanya Pak Reza ya. Nggih, monggo. Pak Reza, ya saya dengan Pak Sur sama ya di lektor kepala. Apakah nanti berkas-berkasnya itu dari awal dikumpulkan semua, Pak? Nggih, Bapak.
mulai zaman dulu itu kan apa asisten ahli. Oh, enggak Pak. Terakhir aja Pak, PAK terakhir acuannya Pak. Oh, berarti mulai apa mulai ini? Bapak lektor kepala. Mengajukan lektor kepala itu ya. Setelah lektor kepala Bapak. Oh, setelah lektor kepala. Setelah lektor kepala sampai dengan 31 Desember 2022. Kalau gini Pak Reza ya. Setelah saya lektor kepala saya kan MT-nya 2 Mei 2011. Gitu. Nah, saya sampai hari ini kan belum mengajukan yang baru. Gimana itu nanti pengisiannya? Ya diisi Pak. Itu sesuai form ABCD itu nanti. Diisi sesuai dengan apa yang Bapak ingin ajukan itu. Dan nanti kan Bapak saja lektor kepala sampai saat ini kan sudah mengisi misalnya BKD itu untuk pengajarannya bisa di copy paste dari situ, atau mungkin saat ini Bapak jurnal-jurnalnya, makanya tadi ada database dari Sinta, dari Sister begitu Pak. Oh, jadi yang nanti dikirimkan itu BKD tahun-tahun lalu itu Pak ya? Bisa pakai itu. Jadi, bisa Pak. Berarti sebelum lektor kepala itu enggak perlu ya? Enggak, boten. Oke Pak Reza, mudah-mudahan enggak ketelisut ya. Iya. Mohon izin bertanya Pak Reza. Saya Pak Reza. Nggih, monggo. Bu Tri Rien nggih. Terus terang, kalau misalkan data yang di-upload sebagai pendukung itu harus selengkap BKB itu ya. Kalau yang 2 tidak tahu terakhir kan memang sistemnya sudah harus di scan ya, tapi yang sebelumnya itu kan ini apa ada kebijakan di mana kalau kita hanya menyertakan surat tugasnya dulu untuk sementara ini diakui atau tidak? Kalau misalnya ada nggih Ibu, itu nanti kan kalau misalnya Google Form ini bukan ngajari jelek ya Bapak Ibu, cuman kalau misalnya ini proses pencarian datanya Bapak Ibu, kalau sudah ada buktinya, misalnya ada satu saja surat tugas atau mungkin jurnal satu aja, nah itu nanti kan bisa dimasukkan di Google Drive, tapi Google Drive-nya di folder ya Bapak Ibu. Kalau Google Drive-nya file yang di-share, nanti takutnya nggak bisa ditambahkan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu membuat Google Drive itu folder, itu kan nanti masih bisa ditambahkan. Jadi nanti waktu pas verifikasi dengan LLDikti itu dicek, masih bisa ada isinya begitu. Jadi tidak dikurangi atau dihilangkan yang sudah diusulkan. Jadi untuk sementara kalau memang karena terlalu mepet, jadi mungkin surat tugas saja dulu sampai kemudian nanti setelah itu kita bisa terus update menambahkan data. Kalau saya begitu Bu. Oh iya. Jadi mungkin nanti Ibu misalnya yakin ini ada dan itu punya Ibu, ya nanti Ibu membuat folder aja di Google Drive, kemudian dimasukkan di folder itu, tapi nanti yang di-share adalah linknya folder Bu, jangan linknya untuk filenya begitu nanti. Itu Putri. Atau nuwun Pak. Saya Pak. Pak Subagio, monggo Pak. Terima kasih. Tadi apa yang disampaikan Pak Sur, Pak Darsono sama Pak Sigit ini kebayang bagi saya juga Pak, sama-sama seperti itu. Itu mungkin ada 17 ataupun Gak boleh. Pak, ini kan kita akan berusaha Pak ya, mulai ngisi terus kemudian juga melampirkan bukti. Bisa kebayang 17 tahun Pak. Artinya apa? Ini ada kemungkinan tidak selesai. Apakah tidak selesai itu nanti kita disanksi atau mungkin diikutkan yang periode berikutnya begitu Pak? Kalau masalah ini, mohon maaf Pak Subagio, kami tidak tahu karena juga LLDikti kemarin juga masih ngambang, yang info apa itu untuk mengenai gimana nanti. Tapi yang kami pahami itu kalau misalnya Bapak Ibu tidak melakukan pengakuan klaim untuk angka kreditnya itu nanti bisa 0 untuk angka kreditnya ketika akan pengajuan pengusulannya untuk pengusulan jabatan fungsional dan berikut dan seterusnya begitu. Jadi lebih baik diklaimkan hari ini ya seperti tadi, kalau misalnya
buktinya masih kurang banyak ini. Nah, misalnya cukup surat tugas dulu gimana. Yang penting yakin nanti segera dipenuhi, dan nanti ketika ada verifikasi dari LLDikti itu file-file tersebut sudah ketemu dan bisa dimasukkan ke Google Drive. Gitu Pak Bagio. Ya, terima kasih Pak. Karena memang ini sulit sekali, apalagi dosennya 362 sekian ini juga, dan waktunya juga cuma hari gitu. Gitu Pak. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Ya, mungkin itu. Jadi boleh nambah Pak. Prof Sus, monggo Prof Sus, barangkali ada koreksi yang saya sampaikan tadi, ada yang miss, Prof, mohon izin. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya hormati. Sebetulnya kita bahas mengenai pengajuan klaim ya, untuk pengakuan nilai kinerja Bapak Ibu sekalian. Itu memang sejak TMT jabatan akademik terakhir atau pangkat terakhir bagi yang naik pangkat sampai 31 Desember 2022. Ya, dengan batas waktu yang mepet. Ya, kemarin sudah disebutkan bahwa LDT tidak mungkin ikut mengkoreksi, itu tidak mungkin. Karena waktunya dan beban pekerjaan yang banyak gitu. Oleh karena itu LDT trust atau percaya kepada Pak Rektor. Pak Rektor harus trust juga kepada dekan. Akhirnya juga trust kepada tim PAK itu. Nah, memang yang menjadi sulit persoalannya adalah persoalan bukti kinerja itu. Nah, itu dipercayakan bagaimana baiknya. Artinya, bagaimana kalau datanya hilang? Ya sudah, tidak dimasukkan, hilang. Mau bagaimana lagi? Hanya saya titip, coba diupayakan yang bidang penelitian itu, kalau bisa, itu diopeni. Karena yang sulit kan penelitian. Penelitian itu, karena kalau itu kurang Bapak Ibu kan harus nambahnya itu perlu waktu yang lama. Sedangkan kalau misalnya pengabdian, penunjang itu kan dijamin presentasinya kecil, juga kalaupun tidak ada misalnya Pak Bagio udah 17 tahun itu pengabdiannya yang ketemu separuh ya enggak apa-apa Pak seadanya. Hanya harus begitu pola pikirnya. Yang penting begini, pengakuan itu nanti 30 Juni keluar, itu akan digunakan untuk kenaikan jabatan berikutnya, Pak Ibu. Sedangkan yang kinerja Januari sampai nanti bulan Juni itu akan dinilai dengan regulasi baru yang belum keluar, regulasinya itu masih belum keluar. Oke. Kemudian yang kedua, bagi Bapak Ibu yang studi lanjut itu, karena memang regulasi ini kan berdasarkan pada PO PAK 2019. Ya, oleh karena itu di sana diatur memang. Jadi bagi Bapak Ibu yang studi lanjut, itu pengakuan untuk artikel ilmiahnya itu masih mungkin. Itu masih mungkin. Artinya itu harus dimasukkan. Jadi bidang penelitian, khusus artikel ilmiah yang terbit di jurnal rehabilitasi, khususnya Sinta 2 ya itu, atau internasional dan bereputasi selama studi lanjut itu silakan untuk dimasukkan sepanjang itu memang memungkinkan dan bukan disertasinya. Ya memang disebutkan jangan sintesis disertasi, tapi kalau itu ada perbedaan, kalau saya masukkan saja. Tapi kalau bidang yang lain memang tidak bisa, aturan tidak bisa masuk. Karena tadi sudah disebutkan Pak Resa itu dinilai 5 buku tentunya. Tapi ada kebijakan lain di situ. Jadi beberapa poin kebijakan halaman 35-36 ya di PO PAK itu. Saya kira itu tambahnya. Untuk yang lain saya kira sudah oke. Oke, terima kasih Prof. Ya. Baik, terima kasih Prof untuk tambahan pencerahannya ya Bapak Ibu. Kemudian ini ada satu lagi nih pertanyaan TMT dari Pak Yos ya. TMT terakhir 1 Januari 2023. Apakah masih perlu diajukan? Ini tidak perlu pengajuan Pak. Jadi nanti Pak Yos cukup nanti memberikan data saja, data TMT jabatan fungsional terakhir dan juga
kum akumulatifnya Pak ya. Kum. Jadi misalnya Pak Yos 225 misalnya ditulis 225 atau disajikan 225 pada fakultas. Itu Pak Yos. Itu lampiran anu Pak. Lampiran jabungnya ada lampiran pak. Lampiran jabungnya betul. Itu yang ada 2 halaman. Ya. Nanti saya pun juga ngirim ke Pak Reza itu. Oke, Prof. Oke. Kemudian ini ada Pak Wisnu. Apakah bidang penelitian yang diutamakan untuk dilaporkan? Semua Bapak. Tidak Bapak. Tadi Semua. itu yang maksudnya kalau terlalu lama itu kan banyak yang hilang. Usahakan bidang penelitian itu menjadi prioritas dulu maksud saya itu. Tapi semua harus diisi Pak. Mungkin ada lagi. Ada lagi Pak Kas. Monggo Pak Kaswadi. Calon profesor harus tanya ini. Ini Pak Reza tadi kan mengatakan dilaporkan tanggal 10. Nah, saya tanggal 10 ini masih diundang oleh bareng satu yang mungkin akan diberi materi Profsus. Ini materinya apa nanti Prof? Tentang ini. Terima kasih. Gimana Prof? Saya juga nggak tahu Prof. Ismanto ini materinya apa. Nanti ini untuk Pak Kas yang tanggal 10 nanti itu lebih ke penilaian Bapak. Pak Kas. Jadi penilaian nanti agar tidak terjadi miss antara tiap fakultas begitu loh. Karena kan kadang pemahaman dari mohon maaf satu orang dengan orang yang lain kan berbeda. Makanya nanti kita hadirkan Profsus untuk POPAK 19 untuk menilai pengakuan itu seperti apa. Baik, kalau itu memang kita jelaskan Pak. Harus bagaimana menilainya. Betul, saya kira betul. Saya pikir sudah dikumpulkan kok, masih diberi pengarahan. Kan yang belum Pak, untuk penilaian kan memang baru dimulai itu Pak. Jadi untuk penilaian. Betul, baru dimulai tanggal 10 kan penilaiannya. Betul Prof, untuk penilaiannya. Penjelasan THR Pak. Kemudian ini ada lagi untuk dari Pak Indrayana. Pendidikan Penmas tetap dilaporkan atau penelitian Pak Indra. Jadi sesuai POPAK yang memungkinkan untuk ditambahkan adalah hukum dari penelitian Pak Indra untuk studi lanjut. Gitu. Terus tugas belajar atau izin belajar studinya. Pokoknya kalau tugas Pak Indra, kalau misalnya izin bisa keseluruhan gitu. Kalau izin, tapi kalau tugas ya hukum penelitian. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau kita diskusikan bersama? Siap-siap melekan nih Pak. Pak Bagio. Baik. Ayo melekan karo aku. Baik Bapak Ibu. Ini yang bergabung 158 Nanti insya Allah ini akan kami share videonya lewat YouTube nanti mudah-mudahan nanti bisa barangkali ada Bapak Ibu dosen yang saat ini berhalangan. Nanti setelah ini akan kami share di YouTube. Mungkin itu ada tambahan Prof Is barangkali. Masih mute Prof. Masih mute. Oke, terima kasih semua atas perhatiannya. Ya pokoknya kerja keras. Dosen itu memang harus nyambut gawe. Kayak dulu gampang. Sekarang ini dosen makin sulit. Tapi bagaimanapun harus kita kerjakan. Oke, selamat siang. Sore lah, udah sore ya. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Reza, mohon izin. Mengingatkan Bapak Ibu barangkali belum tersensi ada link tersensi monggo diisi. Kemudian nanti jika ada pertanyaan monggo barangkali terakhir. Pak Reza sebelum selesai mungkin untuk dokumentasi. Dokumentasi terlebih Bapak Ibu untuk mengaktifkan linknya untuk mengumpulkan nanti kemana Pak?
nanti kami kirim di grupnya Kaprodi ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Ya, yang penting formnya Pak. Ya, formnya formal yang penting. Formnya juga akan kami share setelah ini langsung di grupnya Kaprodi. Ya, siap. Linknya mana presensi? Untuk mendownload form-formnya gimana ya Pak? Kita turun ke nanti kami kirimkan di grup WA Kaprodi, Bapak Ibu. Ya nanti lebih cepat gitu. Mohon diaktifkan dulu kameranya Bapak Ibu. Kami ambil 3, 2, 1 lagi. Senyum. Bentar, senyum. Oke. Siap. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Matur nuwun sangat. Sami-sami. Matur sembah nuwun, sehat selalu Bapak Ibu. Assalamualaikum.